Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Lutfia Firda Mahardika dari jurusan Tadris Kimia. Oke, kali ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Topik ini itu sangat menarik untuk dipelajari, karena dengan mempelajari, kita bisa tahu kenapa material yang berbeda bisa memiliki sifat yang berbeda. Atau dengan kata lain, kita bisa mengetahui hubungan antara sifat suatu material dengan struktur yang menyusunnya. Jadi, apakah ikatan kimia itu? Ikatan kimia merupakan interaksi antar atom-atom yang berikatan sehingga terbentuk suatu molekul. Ikatan kimia menggambarkan cara-cara atom bergabung membentuk suatu molekul, senyawa, atau ion. Pada suatu molekul atau gabungan ion-ion pada suatu senyawa, setiap atom memiliki kecenderungan untuk memiliki susunan elektron yang stabil. Lalu selanjutnya, ikatan kimia itu juga merupakan daya tarik-menarik antara atom yang menyebabkan suatu senyawa kimia dapat bersatu. Nah, untuk mencapai susunan yang stabil itu, suatu atom dapat melepaskan elektron, mendapatkan elektron, atau memakai elektron bersama dengan atom lain. Melepaskan elektron itu merupakan kecenderungan melepaskan elektron terjadi pada unsur logam yang mempunyai energi ionisasi relatif kecil. Sedangkan kalau menangkap elektron itu pencapaian kestabilan dengan menangkap elektron yang dilakukan oleh unsur non-logam karena mempunyai afinitas elektron atau keelektronegatifan yang relatif besar. Jadi, seperti apa susunan yang stabil itu? Jadi, susunan yang stabil itu apabila elektron terdistribusi sedemikian rupa, sehingga elektron pada kulit terluarnya atau yang biasa disebut sebagai elektron valensi memenuhi kaidah duplet atau oktet. Seperti yang ditunjukkan pada atom-atom gas mulia ini, yang memiliki elektron valensi sejumlah 2 atau duplet untuk atom helium atau berjumlah 8 atau oktet untuk atom neon, argon, kripton, dan xenon. Unsur-unsur dengan atom kecil seperti hidrogen dan litium akan berusaha mempunyai elektron valensi 2 seperti helium yang disebut mengikuti kaidah duplet, dan atom yang memiliki nomor atomik yang besar akan berusaha memiliki 8 elektron valensi atau mengikuti aturan oktet. Jadi, secara garis besar, ikatan kimia dengan gaya tarik antar atomnya yang relatif besar tentu akan terbagi jadi 3. Yang pertama, ada ikatan ionik. Lalu yang kedua, ada ikatan kovalen. Dan yang ketiga, ada ikatan logam. Satu persatu akan kita bahas secara lanjut di slide berikutnya. Oke, yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu tentang ikatan ionik. Ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi akibat adanya transfer elektron dari atom yang satu dan atom yang lain demi tercapainya kestabilan. Sehingga ikatan tersebut terbentuk antara atom logam dan atom non-logam melalui gaya elektrostatik. Atom dengan kulit terluar yang hampir penuh cenderung menangkap elektron, sehingga menghasilkan ion negatif.
Sedangkan atom yang memiliki sedikit elektron di kulit terluar cenderung untuk melepaskan elektron, sehingga membentuk spesies ion yang bermuatan positif. Nah, sekarang coba adik-adik lihat pembentukan ikatan ion dari natrium dan klorin ini. Natrium yang memiliki satu elektron di kulit terluar akan lebih mudah untuk melepaskan satu elektronnya dibanding harus menangkap 7 elektron untuk membentuk suatu kestabilan, kan? Sementara atom klorin mempunyai 7 elektron di kulit terluar, sehingga demi mencapai kestabilan agar sesuai dengan kaidah oktet, klorin akan mudah menangkap satu elektron. Jadi, pada pembentukan ion ini terjadi transfer elektron oleh natrium kepada klorin, sehingga atom natrium membentuk ion natrium yang bermuatan positif karena kehilangan satu elektronnya, dan klorin akan membentuk ion klorida yang bermuatan negatif karena mendapatkan satu elektron. Di antara ion natrium maupun ion klorida, terdapat gaya elektrostatik yang cukup kuat mengikat mereka agar mereka selalu bersama membentuk senyawa ionik natrium klorida. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi apabila terdapat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh atom-atom penyusunnya, atau yang biasa disebut dengan PEI, atau pasangan elektron ikatan. Ikatan kovalen terbentuk di antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron untuk mencapai kestabilan. Dan ikatan tersebut terbentuk antara atom non-logam dan atom non-logam. Bisa sejenis seperti hidrogen, gas klorin, gas nitrogen, atau bisa juga air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, dan lain-lain. Hidrogen memiliki nomor atom 1, yang artinya jumlah elektron, proton, dan neutron masing-masing 1. Maka, satu elektron pada kulit pertama ini tidak stabil dan tidak memenuhi kaidah duplet. Jadi, untuk mencapai kestabilan, diperlukan elektron dari atom yang lain, misalnya atom hidrogen ini. Sama halnya dengan atom hidrogen yang pertama, atom hidrogen yang kedua ini juga membutuhkan elektron, bukan? Sehingga elektron tidak akan diberikan atau tidak akan ditransfer dari atom hidrogen satu ke atom hidrogen lain, tetapi akan dipakai secara bersama-sama. Dan kombinasi dari dua atom atau lebih yang terbentuk oleh ikatan kovalen ini disebut dengan senyawa kovalen atau molekul. Untuk molekul gas hidrogen atau H2 ini disebut juga sebagai molekul diatomik karena merupakan molekul yang terdiri atas dua atom. Nah, yang selanjutnya dalam ikatan kovalen itu terdapat ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi ini terjadi jika pada pembentukan ikatan terdapat pasangan elektron yang hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Ikatan kovalen koordinasi umumnya terjadi pada molekul yang juga mempunyai ikatan kovalen. Bisa dilihat pada gambar di samping. Oke, yang terakhir yaitu ikatan logam.
ikatan logam ini berbeda dengan ikatan ionik maupun ikatan kovalen. Ikatan logam terbentuk karena penggunaan bersama elektron valensi antara atom-atom logam. Contohnya saja, logam yang terdapat pada logam besi, aluminium, magnesium, perak, dan lain-lain. Ikatan jenis ini terdiri atas spesi berupa ion bermuatan positif yang tidak bergerak dan elektron yang bebas bergerak di antara ion-ion positif itu. Atau, dengan kata lain, elektron-elektron tersebut terdelokalisasi. Seperti pada gambar di samping, pada ikatan logam, tempat kedudukan elektron valensi dari suatu logam dapat juga saling tumpang tindih antara tempat kedudukan elektron valensi dengan atom-atom logam yang lain. Jadi bisa juga disebut dengan lautan elektron. Nah, tumpang tindih antara elektron valensi ini memungkinkan elektron valensi dari setiap atom logam itu bisa bergerak bebas dalam ruang di antara ion-ion positif di logam tersebut. Karena ion positif yang statis dan elektron yang bergerak memiliki memuatan yang berlawanan, maka terjadilah gaya tarik-menarik yang terbentuk. Ikatan yang disebut dengan ikatan logam. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita tentang ikatan kimia. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.